Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ini adalah pertama kalinya Yunxiao menggunakan Star Slasher sejak dia terlahir kembali, sayangnya, itu terlalu lemah untuk mendukung evolusi pamungkas, tetapi itu lebih dari cukup untuk membunuh Michael. Setelah satu gerakan, dia benar-benar kelelahan dan langsung kembali ke ruang rahasia untuk memulihkan diri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Liao Yangbing mondar-mandir di depan ruang rahasia, dia ingin mengetuk pintu beberapa kali, tetapi dia menahan diri, baru setelah Yunxiao memanggilnya masuk, dia berani mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Wajah Yunxiao pucat, dan tubuhnya diselimuti lapisan ki primordial, dia memegang dua inti primordial di tangannya dan menyerapnya, seperti yang dia harapkan. Keduanya saling memandang sebentar, seolah menunggu yang lain berbicara. Apakah Anda memiliki ribuan keraguan di hati Anda, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menanyakannya? Kata Yunxiao sambil tersenyum. Liao Yangbing tersenyum pahit, pria ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi dia juga teliti seperti dia, selama dia tidak mati terlalu dini, dia pasti akan menjadi tuan dunia di masa depan. Dia menghela nafas dan berkata, aku, Liao Yangbing, dapat dianggap sangat berbakat, saya bangga pada diri saya sendiri karena dapat mencapai ranah penguasa bela diri bintang 5 tanpa latar belakang dari kekuatan utama. Sekarang, saya tahu bahwa saya masih dangkal. Tuan Yangbing, Anda tidak harus terlalu rendah hati, kata Yunxiao. Bakat dan peluang Anda memang satu dari sejuta, sangat mungkin Anda akan menjadi tertinggi bela diri tingkat tinggi di masa depan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan Muda Yunxiao. Liao Yangbing dengan cepat membungkuk dan berkata, Anda tidak datang ke sini hanya untuk memberi tahu saya ini, bukan? Tanya Yunxiao. Liao Yangbing tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi, saran Tuan Muda untuk meninggalkan keluarga Beiming dan bertindak sendiri. Saya pikir itu masuk akal, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Yunxiao. Yunxiao juga tertawa dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya harus mengandalkan Sir Yangbing. Efek dari dia membunuh Michael dengan satu serangan pedang telah terbukti dengan sendirinya, dan usahanya tidak. Pedang itu memiliki pengaruh besar pada Liao Yangbing, tidak hanya dalam kejutan visual dan spiritual, tetapi juga dalam keinginan untuk membangun hubungan yang baik dengan Yunxiao setelah pertimbangan yang cermat. Semua ini membuat Liao Yangbing bertekad untuk mengikuti Yunxiao sampai akhir. Liao Yangbing banyak berpikir setelah keluar dari ruang rahasia dan mulai merencanakan rencana untuk bertindak sendiri. Dalam hal pemahaman tentang Samudra Timur, tidak banyak orang di umat manusia yang tahu lebih banyak darinya. Anggota tim pedang pertempuran masih terpana oleh serangan pedang Yunxiao. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga memiliki perasaan samar bahwa mereka telah menyentuh sesuatu. Satu persatu, mereka mulai bermeditasi dan berkultivasi, berharap dapat membuat terobosan. Kapal perang itu terbang selama sehari semalam. Pada hari kedua, mereka menemukan situasinya dan jimat transmisi suara terbang ke ruang rahasia. Energi primordial Yunxiao sebagian besar telah pulih. Jika dia tidak begitu kelelahan, dia akan pulih sepenuhnya pada kecepatan kultivasinya. Setelah beberapa saat, dia tiba di geladak, semua orang berbalik dan menatapnya dengan ekspresi serius, mereka semua berdiri tegak seolah-olah sedang menunggu pemeriksaan. Bahkan Liao Yangbing memiliki perasaan aneh di hatinya, dan dia secara bertahap menjadi lebih berhati-hati di depannya. Kamu tidak harus seperti ini, kata Yunxiao, saya masih wakil kapten tim pedang pertempuran, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa. Liang Yuanji mulai gugup dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak peduli apa, Tuan Fei yang tidak bisa berada di bawahku, kamu adalah pemimpinnya, aku adalah wakil pemimpin. Yunxiao tahu bahwa setelah dia menunjukkan kekuatannya, dia tidak bisa lagi memulihkan hubungan yang setara dan harmonis yang dia miliki sebelumnya. Melihat mata tekad dan tegas semua orang, dia tidak ragu-ragu dan berkata, baiklah, mari kita lakukan itu untuk saat ini. Baru pada saat itulah semua orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan,
terutama Liang Yuanji, dia merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya dan menghela nafas lega. Tuan Fei Yang, sesuatu memang terjadi di kota Baichong, lihat ke depan, kata Liao Yangbing. Yun Xiao menoleh dan melihat gambar sebuah kota di kejauhan, tetapi itu tersembunyi di tirai tipis, jelas ditutupi oleh penghalang yang membatasi. Pantas saja teleportasi gagal, kata Yun Xiao, saya khawatir ada yang salah dengan susunan teleportasi di kota, saya hanya tidak tahu apakah penghalang yang membatasi adalah susunan pertahanan atau mantra yang dilemparkan oleh ras laut. Kapal perang matahari keemasan terbang di udara ketika lapisan cahaya tiba-tiba muncul di depannya, itu seperti gelembung dengan selaput tipis, saat kapal perang memasuki membran, kecepatannya sangat berkurang. Siapa itu? Begitu pembatasan diaktifkan, teriakan keras terdengar dan beberapa sosok muncul di depan Starship. Semua orang melihat ke atas, dan hati mereka bergetar, orang-orang di depan mereka berwarna hijau, dan mereka memiliki peraba di kepala mereka, wajah mereka ditutupi rambut merah, dan mereka bisa tahu dengan sekilas bahwa mereka adalah prajurit ras laut. Itu manusia, mati. Ketika orang-orang itu melihat orang-orang di kapal perang, mereka berubah menjadi 7 berkas cahaya dan bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Xiao mendengus, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia menggambar beberapa segel mantra di udara dan menamparnya di kapal perang. Dengan suara, pertahanan terbuka dan langsung bertabrakan dengan 7 sinar cahaya, mengguncang ke-7 orang itu. Kemudian, kapal perang itu miring ke samping dan seberkas cahaya melesat keluar dari badan kapal perang, dengan ledakan, salah satu orang hancur berkeping-keping. Tuan Fei Yang, kamu terlalu main-main, kata Liao Yangbing, ini adalah sepotong kue untuk menangani beberapa potongan sampah ini, tidak perlu bersusah payah menggunakan kekuatan kapal perang. Maka aku harus merepotkanmu, Tuan Yangbing, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Liao Yangbing menundukkan kepalanya dan hendak menyerang ketika Liang Yuanji berkata, itu hanya beberapa yang mulia bela diri, tuanku, silakan istirahatlah. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan 20 anggota tim Warblade segera bergegas keluar dan mengepung 6 anggota yang tersisa. Biarkan dia hidup-hidup, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya ingin dia hidup. Segera, 5 dari mereka langsung diledakkan oleh lebih dari 10 serangan di tempat, dan salah satunya terkena Guan Xingyang dan memuntahkan seteguk darah, terbang ke geladak. Yun Xiao meraih pria itu di udara, dan tanpa bertanya apa-apa, dia mengirim aliran kekuatan spiritual ke dalam pikirannya dan mulai mencari jiwanya. Tubuh anggota suku laut bergetar hebat saat matanya menjadi semakin tidak bernyawa, pada akhirnya, matanya menjadi kosong, tanpa cahaya. Kesadaran, ledakan, Yun Xiao meledakkannya dengan pukulan setelah dia selesai mencari, dan ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Orang-orang berdiri diam, tidak berani mengganggunya. Kota Baichong belum jatuh, kata Yun Xiao, hanya susunan teleportasi yang telah dihancurkan, ras marinir telah menetapkan batasan untuk mencegah informasi apapun bocor, dan mereka secara bertahap memusnahkan musuh, kami datang pada waktu yang tepat, jika kita cukup kuat, kita bisa membantu menutupi kota dan membuka segel, mengirim pesan kembali. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka menjadi serius, pertempuran memak mulai meningkat, berubah menjadi perang skala besar. Liao Yangbing menyingkirkan kapal perang dan mengeluarkan jimat giok, dia dengan cepat memasukkan beberapa rune dan mematahkannya, tiba-tiba, sebuah rune perlahan naik dan menghilang di udara. Saat semua orang hendak terbang menuju kota Baichong, sekelompok titik terang tiba-tiba muncul di belakang mereka dan dengan cepat terbang ke sisi mereka, itu adalah tim lain. Tuan Yangbing, akhirnya aku menemukanmu. Pemimpinnya adalah Ruan Xikuan, dan di belakangnya adalah tim Wuqinggan. Ketika mereka melihat Yun Xiao dan yang lainnya, mereka semua mengerutkan kening. Hanya 2 kultivator yang telah ditugaskan untuk pergi yang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, mereka segera kembali ke kelompok, menyebabkan wajah Gan Wuqing dan yang lainnya tertutup lapisan es. Oh, ini Tuan Xikuan. Liao Yangbing berkata dengan gembira. Dia dengan cepat memberi tahu mereka tentang informasi yang dia peroleh tentang kota kapur putih. Sekarang kedua tim telah bergabung, peluang mereka menerobos blokade dan melindungi kota kapur telah meningkat. Dia berkata, saya ingin tahu di mana Lord Elechi sekarang. Jika ketiga tim bergabung menjadi satu, itu akan menjadi rencana yang sempurna.
Ekspresi Ruan Sikuan berubah jelek saat dia berkata, aku tidak menyangka segalanya akan begitu serius, ayo pergi. Dia hendak memimpin dan terbang menjauh ketika dia tiba-tiba berhenti, dia berbalik untuk melihat Yun Xiao dan berkata, kamu Li Fei Yang, kan? Bisakah Anda memberi saya mayat belut hantu yang Anda dapatkan di luar kota yang mencapai langit? Tentu saja, aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara gratis, saya memiliki persenjataan tingkat 8 puncak di sini untuk ditukar dengan Anda. Senjata tingkat mendalam tingkat 8 puncak jelas tidak sepadan dengan harga itu, belum lagi tubuh Komandan Belut Hantu adalah tubuh formasi bawaan, di mata seorang master formasi, bahkan senjata tingkat mendalam tingkat ke-9 puncak tidak dapat dibandingkan. Namun, sebagai kaisar bela diri tingkat ke-6, Ruan Sikuan tidak memiliki pilihan Yun Xiao untuk tawar-menawar dengannya, dia pada dasarnya akan dipaksa untuk membeli dan menjual. Gan Wuqin bahkan tidak mencoba menyembunyikan kesombongan dan sombongnya. Di sisi lain, anggota tim pedang pertempuran semuanya tenang, tetapi mereka memiliki tatapan aneh di mata mereka. Liao Yangbing, di sisi lain, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi, mengetahui bahwa segalanya akan menjadi buruk. Yun Xiao melirik Ruan Sikuan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak, aku tidak akan. Apa? Ruan Sikuan mengerutkan kening, dan tekanan kaisar bela diri langsung dilepaskan, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap, dia tidak berharap pihak lain menolaknya, dia berkata dengan dingin, apakah karena persenjataan mendalam puncak tingkat ke-8 saya tidak sebanding dengan harga itu atau apakah Anda meremehkan saya, Ruan Sikuan? Petik 2. Semua anggota tim Gan Wuqin mengenakan ekspresi mengejek di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus, tapi, mereka juga terkejut bahwa Yun Xiao memiliki tulang punggung seperti itu. Liao Yangbing menghela nafas dalam hatinya dan menonjol, Tuan Sikuan, ini bukan waktunya untuk transaksi, mari kita selesaikan krisis di kota Baichong terlebih dahulu sebelum kita membahas masalah ini. Ruan Sikuan mendengus dan berkata dengan dingin, krisis kota Baichong sangat penting, dan itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat, nak. Aku mengajukan pertanyaanmu. Kupikir itu tidak sepadan dengan harga itu, kata Yun Xiao, tapi sekarang, aku meremehkanmu. Apa katamu? Ruan Sikuan curiga bahwa dia salah dengar, aura di sekitarnya meledak, mengirim Gan Wuqin dan yang lainnya, yang sombong di belakangnya, terbang puluhan meter jauhnya, beberapa yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak peduli dengan luka mereka sendiri, sebaliknya, mereka memandang Yun Xiao dengan kaget, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu yang akan membunuhnya. Artefak mistik tingkat 8 dengan imbalan tubuh penguasa bela diri tingkat tinggi dari suku laut tidak berbeda dengan perampokan, kata Yun Xiao dingin, aku benar-benar meremehkanmu dari lubuk hatiku. Dingin, seluruh tempat dipenuhi dengan hawa dingin yang tak terlukiskan. Anggota tim Warblade juga mundur puluhan meter dengan tergesa-gesa, manusia menderita ketika Immortals bertarung, seorang kaisar bela diri bintang 6 baru saja meninggal belum lama ini, dan mereka tidak menyangka yang lain akan mati secepat ini. Liao Yangbing adalah orang yang paling tidak ingin bertarung, dia mencoba menyelamatkan situasi dan berkata, Tuan Sikuan, tolong pertimbangkan gambaran besarnya, jika tidak, jika berita tentang insiden ini menyebar ke Sky City yang menjulang tinggi, itu akan merusak reputasi Anda. Liao Yangbing, menurutmu kamu siapa? Kata Ruan Sikuan dengan marah, beraninya kamu mengancamku. Petik 2. Hati Liao Yangbing juga terbakar amarah, jika bukan karena fakta bahwa kota Baichong sedang dalam krisis dan masih membutuhkan bantuanmu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Jika Anda mengabaikan situasi dan bertindak gegabah, saya pasti akan melaporkan ini kepada Tuan Ning Huaisu. Katanya dengan ekspresi tegas. Bagus, bagus. Liao Yangbing, kamu benar-benar sesuatu, kamu bersedia menyinggung perasaanku hanya karena yang mulia bela diri bintang 8. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, kata Ruan Sikuan dingin, aku akan menyelesaikan skor denganmu kapan saja. Dia terbang menjadi marah karena penghinaan, dengan lambaian lengan bajunya, dia memimpin dan terbang menuju kota Whiterus. Topeng es Liao yang terlalu besar dari topi, dia benar-benar takut berita tentang dia membunuh orang karena dia tidak bisa memaksa mereka untuk membelinya akan menyebar kembali, jika itu terjadi, dia benar-benar akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun.
Apa yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa Liao Yangbing, yang tampaknya orang yang cerdik, akan menyinggung perasaannya karena semut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ruan Sikuan juga merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu, jadi dia perlahan menjadi tenang. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik Yun Xiao dari sudut matanya, mencoba untuk melihat dengan jelas latar belakang pria itu. Segera, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh tim pedang pertempuran terbang di belakangnya, dan wajah mereka penuh dengan kekaguman. Yang paling mengejutkannya adalah Liao Yangbing juga terbang pada level yang sama dengan Yun Xiao, dan bahkan sedikit di belakangnya, seolah-olah dia tidak berani melampauinya. Tubuhnya gemetar, keraguan di hatinya tumbuh, dan wajahnya tertutup kabut. Setelah terbang sebentar, mereka melihat bahwa mereka semakin dekat dan dekat dengan kota Rush Putih, dan mereka hanya bisa melihat sosok bertarung di langit di luar kota. Ketiga prajurit manusia dikelilingi oleh lebih dari 10 anggota suku laut, mereka berada dalam bahaya di setiap langkah. Mereka bertiga terus berusaha menerobos pengepungan dan melarikan diri kembali ke kota. Upaya mereka dan perlawanan mereka semakin lemah. Orang yang memimpin adalah penguasa kota-kota Baichong, Ge Zhengxiang. Mereka bertiga awalnya ingin menerobos blokade Laut Ras dan mengirim berita ke kota Bulan Merah, namun mereka dicegat dan dibunuh saat mereka meninggalkan kota, dikelilingi oleh anggota Sirace yang ditutupi hijau. Sulit bagi mereka untuk membunuh jalan mereka kembali ke kota. Pedang Ge Zhengxiang menyapu dan dengan marah mengguncang beberapa anggota ras laut. Dia tertawa dengan cara yang tragis dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa klan Ge kami, yang telah menjaga kota Baichong selama ribuan tahun, akan dihancurkan hari ini." Tuan kota. Dua lainnya juga sangat marah. Salah satu dari mereka berkata, "Kita masing-masing akan menggunakan keterampilan unik nanti, Tuan Kota. Anda harus segera keluar dari pengepungan dan kembali ke kota." Ge Zhengxiang terkejut, melihat ekspresi tekad keduanya. Dia tahu bahwa mereka ingin mengorbankannya. Dia buru-buru berteriak, "Tidak, jika kita mati, kita akan mati bersama. Bagaimanapun, kembali hanya menunggu kematian. Selama Tuan Kota ada di sini, masih ada harapan untuk kota Baichong." Salah satu dari dua pria itu berkata. Saat mereka bertiga berdebat, serangkaian ledakan tiba-tiba datang dari tubuh anggota suku laut di depan mereka. Sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, mereka semua sudah mati. Ini Bian. Mereka bertiga terkejut dan dengan cepat melihat siapa itu. Meskipun mereka tidak tahu siapa itu, setidaknya itu adalah manusia. Ge Zhengxiang sangat gembira saat dia berulang kali berkata, "Terima kasih banyak kepada berbagai Daren karena telah menyelamatkan hidup kita. Semua Daren adalah Bian." Ruan Sikuan masih memikirkan Yun Xiao saat ini, dan wajahnya suram. Dia mendengus dingin dan melaporkan namanya, Ruan Sikuan dari kota Bulan Merah. Ah, itu adalah penguasa kota Bulan Merah. Pada saat ini, Ge Zhengxiang sangat tersentuh sehingga dia hampir menangis. Dia agak bingung. Ekspresi Ruan Sikuan terlihat sedikit lebih baik saat dia berkata, "Kenapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan suku laut? Apakah seniman bela diri kota gelombang putih itu sampah?" Wajah Ge Zhengxiang memerah saat dia bergumam, "Ini salah kita karena tidak berguna, Tuan. Silakan masuk ke kota, kita akan membahas secara detail." Ternyata orang yang telah menyegel seluruh kota Kapur adalah suku laut A-kelas, suku Kakap Hijau. Misi mereka saat ini hanya pada tahap memobilisasi angkatan darat, dan mereka tidak tahu kedalaman kota Kapur Putih. Oleh karena itu, mereka tidak menyerang kota dengan paksa. Mereka hanya mengirim para ahli untuk melancarkan serangan mendadak dan menghancurkan formasi teleportasi di kota. Pada saat yang sama, mereka menutup kota untuk mencegah informasi bocor. Jika mereka tahu bahwa kota itu kekurangan sumber daya dan hanya mengandalkan dukungan dari formasi pelindung kota, mereka akan menerobos sejak lama. Ge Zhengxiang hanya berpikir untuk menembus segel untuk mencari bantuan ketika dia benar-benar berada di ujung akalnya. Jika tidak, ketika ras laut benar-benar menyerang, mereka pasti akan dihancurkan semudah rumput liar kering dan kayu busuk. Berapa banyak penguasa bela diri yang ada di kota? Berapa banyak penghargaan bela diri? Seberapa kuat susunan ini bisa tahan? Ge Zhengxiang tersenyum kecut, "Aku tidak akan menyembunyikannya daripadamu, Tuhanku." Meskipun kota Wei terus adalah kota pesisir yang penting, hanya ada 17 supremes bela diri di kota tersebut. 5 dari mereka terbunuh selama serangan mendadak dari para ahli spesies.
Samudera, sekarang, hanya ada 12 dari mereka, dan mereka semua adalah tertinggi bela diri tingkat rendah, ada sekitar 100 supremes bela diri, arai pembela kota hanya dapat menahan serangan paling banyak satu kaisar bela diri bintang 6. Setelah menerima informasi ini, wajah Ruan Sikuan menjadi jelek, dia berbalik untuk pergi dan berkata, misi kami kali ini adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi di kota Kapur Putih, sekarang kita tahu, kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ge Zhengxiang langsung tercengang dan dengan cepat berkata, Tuan, kota Baichong dalam bahaya, Tuan tidak bisa pergi. Ruan Sikuan mendengus dingin, sebelum kami pergi, para petinggi menyuruh kami untuk hanya menyelidiki dan tidak mencampuri urusan kota Baichong, ketika kami mendapatkan kembali informasi, Red Moon City secara alami akan mengirim ahli untuk membantu kami, sekarang perang serius, kita tidak bisa tidak sopan. Ruan Sikuan mengabaikan permohonan Ge Zhengxiang dan hendak pergi, tim Gan Wuqin juga buru-buru mengikuti. Liao Yangbing, di sisi lain, menoleh ke Yun Xiao, menunggu pendapatnya. Tuan Zhengxiang, kata Yun Xiao, orang-orang yang menyegel kota ini adalah klan laut kelas A, tetapi tahukah Anda apakah ada klan lain yang berkumpul di perairan pantai? Petik 2. Ge Zhengxiang menatap Yun Xiao, ketika dia melihat bahwa Yun Xiao hanyalah tertinggi bela diri bintang 8, dia menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih menjawab dengan sabar, sejauh yang kita tahu, seharusnya tidak ada, mereka masih dalam proses pengelompokan kembali angkatan darat mereka, jika beberapa dari Anda bersedia membantu, kita dapat menggunakan kekuatan seluruh kota untuk memusnahkan suku kakap hijau, ini tidak hanya akan meringankan krisis di kota Baichong tetapi juga mengganggu penyebaran strategis seluruh suku laut, ini adalah rencana terbaik. Ruan Sikuan memutar matanya ke arahnya, mengapa kita harus melakukan ini? Para petinggi akan memutuskan, kami pasti tidak berani tidak patuh, Tuan Zhengxiang, semoga Anda beruntung, dia mencibir dan melangkah pergi. Ekspresi putus asa muncul di mata Ge Zhengxiang, ekspresi ragu-ragu sepertinya melintas di matanya saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, tolong tunggu. Ruan Sikuan mengerutkan kening dan berkata, saya bilang saya akan pergi, saya pergi, ada apa? Jika Anda ingin menyampaikan pesan, saya bisa melakukannya untuk Anda. Klan Ge telah berada di kota Baichong selama ribuan tahun, dan kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama kota. Ge Zhengxiang menggertakkan giginya. Apa hubungannya ini denganku? Jawab Ruan Sikuan dingin. Klan Ge saya memiliki harta karun yang tak tertandingi, kristal naga, jika Tuan bersedia tinggal dan membantu saya bersedia memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan. Kata Ge Zhengxiang. Murid Yun Xiao menyempit, kristal naga. Tanyanya, apakah kamu yakin itu kristal naga? Nilai kristal naga memang sulit untuk diperkirakan, itu adalah kristal energi yang jatuh setelah dunia melahirkan naga Qi dan gagal berubah menjadi naga, terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan naga, nilainya hanya kedua setelah harta naga. Tentu saja, jawab Ge Zhengxiang, harta karun ini telah diwariskan di klan Ge saya selama ribuan tahun, bagaimana mungkin salah? Ruan Sikuan juga terkejut, dia tahu tentang kristal naga dan segera berpikir keras. Kristal naga ini memang memiliki nilai yang luar biasa, bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa menukarnya dengan sesuatu yang dia inginkan, namun, keselamatan pertama, perjuangan di hatinya muncul di wajahnya, dan ekspresinya terus berubah. Seberapa besar kristal naga ini? Tanya Yun Xiao. Tuan, tolong tunggu sebentar, kata Ge Zhengxiang. Dia berbalik dan berjalan ke mansion, segera, dia masuk. Dengan kotak giok seukuran kepalan tangan di tangannya, dia membuka tutupnya dan menemukan kristal seperti batu permata azure yang memancarkan kilau hangat. Ini memang kristal naga, dan itu juga tidak kecil. Beri aku kristal naga ini, kata Yun Xiao, aku akan bertanggung jawab untuk membunuh suku kakap hijau di luar, bagaimana dengan kesepakatan ini? Namun, jika ras laut telah mengumpulkan ras kuat lainnya, saya juga dapat menyingkirkan mereka jika mereka sedikit lebih lemah, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka lebih kuat. Ge Zhengxiang tercengang, dia menatap Yun Xiao, lalu ke Ruan Sikuan, tidak dapat mengatakan apa hubungan mereka. Ruan Sikuan tahu bahwa Yun Xiao pasti memiliki semacam latar belakang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, memusnahkan suku laut A kelas.
Haha, apakah menurutmu kamu adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi? Bahkan penguasa bela diri tingkat tinggi tidak akan berani membuat pernyataan arogan seperti itu. Kamu harus tahu bahwa ada banyak penguasa bela diri tingkat tinggi di antara klan Laut A kelas. Yun Xiao mengabaikannya dan menatap Ge Zengxiang saat dia berkata, bagaimana? Kamu bisa menyelesaikan misi terlebih dahulu dan kemudian memberiku Dragon Shard. Ini Bian. Ketika Ge Zengxiang mendengar bahwa mereka akan membayar setelah menyelesaikan misi, dia segera menjawab, kesepakatan. Selama Lao Ai dan temanku bisa membunuh semua kakap hijau, aku akan memberimu kristal naga. Dia ingin memanggil Yun Xiao, Tuan, tetapi melihat bahwa Yun Xiao hanyalah kehormatan bela diri, dia merasa lebih mudah untuk memanggilnya, teman. Yun Xiao mengangguk, saya akan segera kembali, katanya, Tuan Yang Bing. Apakah Anda tinggal di sini atau pergi bersama saya? Petik 2. Liao Yangbing juga terkejut, tidak peduli seberapa tinggi dia memikirkan Yun Xiao, dia tidak akan percaya bahwa itu dia bisa memusnahkan seluruh klan laut kelas A sendirian, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Supreme bela diri tingkat tinggi. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebaiknya aku tinggal di sini sehingga aku bisa bertemu dengan Tuan Matahari Terbang. Semua orang mengutuk di dalam hati mereka, tolong pantatku, bagaimana kamu akan membantu ketika kamu duduk di kota? Semua orang tahu bahwa itu adalah alasan. Yun Xiao mengangguk, lalu berjalan keluar dari mansion dan berkata, Tuan Zengxiang, tunggu kabar baik saya. Ge Zengxiang tercengang saat dia melihat Yun Xiao meninggalkan rumah tuan kota sendirian, pikirannya benar-benar kosong. Ruan Sikuan juga benar-benar tercengang, dia tidak tahu harus berbuat apa, apakah anak ini benar-benar pergi sendiri. Bisakah dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Itu tidak masuk akal, segel di kota tidak cukup kuat, mereka bisa pergi kapanpun mereka mau, tidak perlu melakukan ini. Setelah Yun Xiao meninggalkan mansion, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tepi laut di bawah tatapan semua orang, yang menghilangkan pikiran bahwa dia mencoba melarikan diri. Meskipun kota gelombang putih adalah kota pesisir yang penting, kota itu tidak langsung di tepi laut seperti kota Haiti, itu masih ribuan mil jauhnya dari Laut Timur. Tapi jarak ini hanya senilai setengah cangkir waktu teh. Siapa itu? Berhenti. Ketika dia bergegas keluar dari garis blokade di luar kota, sinar cahaya hijau tiba-tiba muncul dan berkumpul di sekelilingnya. Sebenarnya ada puluhan orang yang mengelilinginya, mereka semua adalah anggota suku laut dengan tubuh hijau dan tentakel dan rambut di wajah mereka. Wajah pemimpin itu gelap dan dingin, dia menatap Si Yan dan berkata, apakah kamu datang dari kota? Yun Xiao menatap pria itu, seorang kaisar bela diri bintang 4. Dan lebih dari 10 orang yang telah mereka bunuh sebelumnya, tidak heran mereka bisa menutup seluruh kota Rush Putih. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, bukan terserah kamu untuk menjawab. Mata pemimpin itu bersinar dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya dan berkata, jatuhkan dia, tapi jangan bunuh dia, saya ingin mendapatkan informasi tentang orang-orang itu darinya. Berita bahwa Yun Xiao dan yang lainnya telah memasuki kota dan membunuh lebih dari selusin anak buah mereka telah menyebar, dia hendak mengirim seseorang untuk menyelidiki kekuatan dan identitas orang-orang itu ketika dia melihat Yun Xiao bergegas keluar kota. Ledakan. Kakap hijau pertama yang bergegas diledakkan oleh Yun Xiao, palu surgawi muncul di tangannya, dan dengan dua sambaran petir berkedip di matanya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menghancurkannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi petir dan melepaskan puluhan ribu sinar cahaya. Ledakan. Cincin melingkar bintang petir muncul saat palu surgawi hancur dan tersebar ke segala arah. Anggota ras laut yang dilewatinya semuanya tenggelam di lautan petir, tubuh mereka langsung diledakkan oleh petir, dan bahkan tulang mereka tidak tersisa. Pemimpin sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat cincin bintang petir muncul, dia ingin terbang menjauh dan melarikan diri, tetapi dia masih tersapu ke dalamnya, dia memuntahkan seteguk darah dan mundur ratusan meter, tetapi dia masih batuk darah. Yun Xiao maju selangkah dan menghancurkan palu lagi, seluruh langit membiru, seolah-olah semua kekuatan surgawi telah dituangkan ke dalam palu. Ledakan. Palu berhenti di tengah jalan, dan sambaran petir langsung menembus dada ahli balapan marinir, jika terus berlanjut, dia akan benar-benar mati.
Yun Xiao perlu mengetahui informasi tentang ras laut saat ini. Pria yang memiliki jiwa mencarinya sebelumnya hanyalah seorang antek, sedangkan pria di depannya adalah kaisar bela diri bintang 4, jadi dia pasti tahu banyak informasi. Dia menyingkirkan palu, menahan pria itu di udara, dan mengirimkan kekuatan rohnya ke dalam dirinya. Pria itu setengah mati saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, semua ingatannya dibaca oleh Yun Xiao, dan dia meledak di udara dengan keras. Ekspresi Yun Xiao berubah sedikit lucu saat dia berkata dengan lembut, "Run Xiang, kita akan segera bertemu lagi, teman-teman lama." Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia sudah menghitung harta rahasia naga di tubuh Yun Xiang. Itu adalah harta karun yang jauh lebih berharga daripada kristal naga belaka. Informasi yang dia dapatkan dari ingatan anggota suku laut adalah bahwa mereka memang memobilisasi pasukan mereka. Mereka berencana untuk memperluas garis pertempuran secara maksimal dan menerobos garis pertahanan wilayah timur sesegera mungkin. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas pengerahan militer di kota Baichong benar-benar akan dijalankan siang. Di lautan 1000 li jauhnya dari kota Kapur Putih, dekat benua, dasar laut yang biasanya jernih sepanjang tahun sangat berlumpur, arus bawah melonjak kemana-mana, dan sejumlah besar anggota suku laut berkumpul dari segala arah. Di sebuah istana yang dibangun sementara dengan semua jenis karang, Ran Xiang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam mendengarkan berbagai laporan mobilisasi pasukan, wajahnya tanpa ekspresi. Setelah petugas intelijen ras marinir selesai berbicara, dia terdiam. Setelah sekian lama, dia bertanya, "Apakah kamu perlu 10 hari lagi?" "Ya, seluruh garis pertempuran dan 7 titik pendaratan akan membutuhkan 10 hari lagi untuk disiapkan." Setelah perwira intelijen ras marinir selesai berbicara, dia berdiri di samping dengan hormat. Seorang pria berjubah putih sedang berbaring malas di atas tahta yang dihiasi dengan permata dan mutiara. Beberapa gadis kerang cantik mencubit tubuh pria itu dan memberinya kristal ungu. Dari waktu ke waktu, pria itu menggunakan tangannya untuk menyentuh tubuh gadis kerang dan berkata dengan dingin, "Dengan waktu 10 hari, Paman Guang Cheng pasti sudah memasuki kota bulan merah." Run Xiang melambaikan tangannya dan meminta petugas intelijen untuk pergi. Pemimpin suku Kakap Hijau, yang merupakan anggota suku laut dengan tubuh hijau, bertanya dengan hati-hati, "Tuan Run Xiang, apakah kita menunggu 10 hari atau apakah kita menjatuhkan kota Baichong sekarang?" "Kami akan menunggu." Ruo Xiang dengan lembut meludahkan sepatah kata pun. Masih menunggu." "Sepupu Run Xiang, aku sangat ingin tahu tentang apa yang kamu pikirkan." Pria berbaju putih itu menyingkirkan gadis kerang di sampingnya dan berdiri dengan ekspresi dingin. Itu adalah Guang Yi. Dia sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa dia hanya seorang pengikut sementara Run Xiang bertanggung jawab atas masalah di sini. Namun, ini adalah perintah dari istana, dan dia tidak punya pilihan selain mengikutinya, jadi dia telah mengejek dan mengejeknya sepanjang jalan. Ran Xiang mengabaikannya dan malah melirik komandan Kakap Hijau itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu setuju dengan gagasan Guang Yi bahwa lebih cocok untuk menjatuhkan kota Baichong?" "Bawahan ini tidak berani." Komandan Kakap Hijau buru-buru menundukkan kepalanya. Menyoal keluarga kerajaan adalah kejahatan besar, bahkan jika mereka dari ras A kelas. "Setelah tinggal di laut untuk waktu yang lama," kata Run Xiang, "Anda akan berpikir tidak ada yang ada di mata Anda akan berpikir bahwa ras laut memiliki 4 laut dan mereka adalah yang nomor 1 di alam seni bela diri surgawi, tak terkalahkan." Komandan Kakap Hijau menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, dengan hati-hati merenungkan kata-kata ini. Guang Yi mendengus dingin, "Bukankah begitu? Mungkinkah sepupu itu berpikir bahwa manusia lebih kuat dari kita?" Ruo Xiang sedang bermain dengan sepotong karang ungu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kedua ras memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat." Hahaha, sepupu sedang bercanda, kan? Ras laut mengendalikan 4 lautan, dan jumlah kita berkali-kali lebih besar daripada umat manusia. Jika kita mau, kita bisa sepenuhnya memusnahkan seluruh umat manusia. Mata Guang Yi mengungkapkan jejak kesombongan. Ini adalah kesombongan bawaan Raja Ras Laut. Dia meremehkan semua orang. Ruo Xiang tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia hanya berkata, "Mungkin." Dia berbalik untuk pergi, seolah-olah dia merasa membosankan untuk tinggal.
Jejak kemarahan melintas di wajah Guang Yi, dia melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata dengan dingin, saya pikir sepupu tidak setuju dengan apa yang saya katakan, apakah Anda lupa bahwa 4 laut mengepung tanah suci umat manusia di bawah kepemimpinan keluarga Bo 30 tahun yang lalu. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani keluar. Mata Ruo Xiang mengungkapkan cibiran yang tidak dapat disamarkan, dan dia berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang apa yang terjadi saat itu? Tidakkah menurutmu kamu kekanak-kanakan dengan berbicara seperti ini? Kamu pengecut, aku kekanak-kanakan. Beberapa orang hampir dibunuh oleh manusia, kata Guang Yi sinis, sekarang mereka gemetar ketakutan ketika mendengar kata, manusia. Ledakan. Karang ungu di tangan Ruo Xiang langsung hancur, sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, Guang Yi, jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu hanya karena ayahmu mempekerjakanku untuk menjaga tempat ini. Guang Yi dikejutkan oleh matanya yang dingin, tetapi dia tidak ingin menunjukkan ketakutannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, aku yakin kamu tidak akan berani membunuhku, jika Anda memiliki kemampuan, coba dan sentuh saya, jangan lupa bahwa ini adalah Laut Timur, bukan Laut Utaramu. Niat membunuh di mata Ruo Xiang menjadi semakin intens, tetapi dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menekannya. Aku tahu itu. Guang Yi sombong, matanya dipenuhi dengan kedinginan, dia mendengus, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menjawab ayahku, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan harta rahasia naga yang aku janjikan padamu, yang terakhir adalah yang paling Anda khawatirkan, bukan? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Ayah, Samudra Timur saya penuh dengan bakat, jadi mengapa saya memberi Anda artefak naga untuk menjaga tempat ini? Pusaka naga lebih berharga dari apapun bagi mereka, yang memiliki garis keturunan naga. Semakin banyak Guang Yi berbicara, semakin dia merasa itu tidak adil, jika harta rahasia naga itu diberikan kepadanya, kekuatannya akan meningkat pesat. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia merasakan sakit hati, ini juga alasan mengapa dia selalu berselisih dengan Ran Xiang. Ruo Xiang mendengus dingin, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan sesuatu sepertinya telah muncul. Ini adalah harta karun rahasia naga. Wajah Guang Yi penuh dengan keterkejutan saat dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Anda belum menyelesaikan tugas Anda, mengapa ayah memberikan ini kepadamu dulu? Ekspresi puas melintas di wajah Ran Xiang saat dia mencibir, sepupuku yang bodoh, ayahmu membuat keputusan yang tepat untuk membiarkanmu menjadi pengikutku, apakah kamu tidak mengerti niat sebenarnya ayahmu untuk memenangkanku? Niat sebenarnya, untuk memenangkannya, wajah Guang Yi linglung sejenak sebelum dia meraung marah, tidak sopan. Kekuatan ayahku tak tertandingi di Samudra Timur, mengapa dia membutuhkanmu? Ekspresi penghinaan melintas di wajah Ran Xiang saat dia mendengus pelan, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia hanya bisa mengintimidasi Samudra Timur, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengintimidasi dunia. Apa maksudmu? Guang Yi bingung. Komandan Kakap Hijau menyeka keringatnya dan merasa tidak nyaman, itu akan menjadi dosa besar bahkan jika dia mendengarkan diskusi seperti itu tentang keluarga kerajaan Laut Timur, tetapi dia tidak berani pergi. Mata Ruo Xiang sedikit menyipit, dan dia mengucapkan kata demi kata, karena dia sudah siap untuk perang habis-habisan dalam perang ini, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk menghadapi suku manusia sendirian, jadi dia membuatku tinggal dengan keuntungan besar, kuncinya bukan karena dia menghargai bakat saya, tetapi dia ingin saya terlibat dalam perang ini dan akhirnya membuat Laut Utara bergabung. Dia berhenti, ekspresinya berubah beberapa kali, dia menatap Guang Yi dan berkata, ayah kerajaanmu bersedia membayar harga seperti itu untuk mendapatkan batu pelangi itu, benda apa itu? Tubuh Guang Yi gemetar dan dia mundur selangkah karena terkejut, dia tidak tahu apakah itu karena dia terkejut dengan kata-kata Yun Xiang atau karena dia takut menyebutkan batu pelangi. Ekspresi wajahnya terus berubah saat dia berkata, saya hanya tahu bahwa itu selalu ada di Istana Donghai, tetapi saya tidak tahu untuk apa itu digunakan, jika itu benar-benar seperti yang Anda duga, bukankah perang ini merupakan bencana bagi umat manusia? Petik 2. Ruo Xiang menarik kembali tatapan agresifnya dan mendengus dingin, dia berkata dengan jijik, kamu benar-benar perlu mengubah kebiasaanmu yang dangkal itu,
Jika benar-benar mencapai level itu, bukankah itu juga akan menjadi bencana bagi si Rache kita? Ekspresi kenangan melintas di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Dia bergumam pelan, kebijaksanaan umat manusia tak tertandingi. Jika hal-hal itu terungkap, aku khawatir ayahmu tidak akan begitu berani. Murid Guang Yi berkontraksi, hal-hal itu. Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Tubuh Ruo Xiang bergetar, dan jejak ketakutan melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketidakpeduliannya sebelumnya dan berkata, bukan apa-apa, jaga saja dirimu sendiri. Mata Guang Yi bersinar karena kecurigaan, sepupu, aku tahu bahwa kamu telah tinggal di benua itu untuk waktu yang lama, dan kamu mungkin tahu lebih banyak tentang umat manusia daripada kita, namun, bukankah agak berlebihan untuk mengatakan bahwa umat manusia dapat mengancam ras laut kita? Bagaimana pertanyaan menyelidiki semacam ini bisa membuat Xiang menjawab? Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya harap begitu. Wajah Guang Yi menjadi gelap dan dia merasakan sedikit amarah. Dia pergi dengan jentikan lengan bajunya dan mendengus, saya harap Anda dapat mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh ayah saya, jika tidak peduli seberapa tebal kulitmu, kamu tidak akan memiliki wajah untuk menelan harta rahasia naga keluargaku. Jangan khawatir, sepupu, kata Ran Xiang dingin, karena harta rahasia naga ini telah jatuh ke tanganku, aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Jika Anda memiliki begitu banyak waktu luang, mengapa Anda tidak menghabiskannya untuk kultivasi? Apakah kamu menyatu dengan darah naga pertama yang aku berikan padamu? Wajah Guang Yi sangat gelap, itu karena dia telah menelan 2 tetes darah naga pertama yang diberikan Xiang yang berlari kepadanya. Kekuatannya meningkat pesat, dia selalu ingin mendapatkan harta karun rahasia naga sejati, tetapi dia tidak berharap istana memberikannya untuk menjalankan Xiang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang ini, dia benar-benar ingin membunuh Ran Xiang dan mengambil semua harta karun. Dia berjalan keluar dari istana dengan wajah muram. Tiba-tiba, gelombang air yang mengandung kekuatan yang sangat kuat didorong masuk, menjatuhkan beberapa pilar pendukung di depan istana. Kekuatan itu sangat sombong, seolah-olah itu tidak dimaksudkan untuk menyerang, tetapi untuk menghancurkan. Siapa di sana? Kamu harus mati. Guang Yi, yang merasa tertekan, bahkan lebih marah sekarang, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus gelombang air dan menghantam sumber gempa dengan telapak tangannya. Ledakan, air di seluruh dasar laut melonjak dan berputar di bawah kekuatan telapak tangan, mengembun menjadi bola air yang dikompresi secara ekstrim dan meledak di depan sosok itu. Ledakan, kekuatan yang mendominasi meledak dan mendorong ke segala arah. Orang itu sepertinya tidak keberatan sama sekali, tubuhnya berubah menjadi kilat, dan gelombang air langsung melewati tubuhnya. Hati Guang Yi bergetar, dia terkejut menemukan bahwa pihak lain sudah berjalan di depannya dan hendak menginjak wajahnya. Dia sangat terkejut, tendangan itu biasa, tetapi itu berisi hukum yang sangat kuat yang benar-benar menguncinya dan membuatnya tidak dapat menghindarinya. Sejak dia menyatu dengan 2 tetes darah naga pertama, tidak hanya basis kultivasinya menyeberang ke alam kedaulatan bela diri bintang 4 tahap menengah, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga jauh di atas itu. Bagaimana dia bisa diinjak oleh pihak lain hanya dengan 1 kaki? Dalam keterkejutan ekstrimnya, kekuatan darah naga di tubuhnya langsung meledak, dan kulitnya memerah. Dia meraung, tubuh surgawi naga yang melonjak. Ledakan, bang, bang, ledakan, suara air meledak datang dari sekelilingnya saat kunci hukum sedikit mengendur. Guang Yi buru-buru menginjak dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghindari kakinya. Jika seseorang menginjak wajahnya, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain sebagai anggota keluarga kerajaan Laut Timur? Di bawah upaya gilanya, tubuhnya akhirnya bersandar sedikit, dan wajahnya menghindari kakinya, tetapi dia diinjak dada. Ledakan, kekuatan besar menyentak tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang, tetapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Pria itu adalah Yun Xiao. Dia menjerit lembut karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria itu masih bisa bergerak di bawah kakinya. Melihat kulit merah Guang Yi, Yun Xiao tampak sedikit bingung dan berpikir, siapa itu?
Seluruh istana karang runtuh, dan raungan marah Komandan Kakap Hijau datang dari dalam. Dua berkas cahaya menembus istana yang jatuh dan bergegas keluar, berdiri di depan Yun Xiao. Wajah Komandan Kakap Hijau dipenuhi dengan amarah, terutama ketika dia melihat wajah pucat Guang Yi dan darah di sudut mulutnya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah menyebabkan seorang royal terluka. Ini adalah kejahatan besar. Di sisi lain, wajah Ruo Xiang dingin, matanya yang tajam berkeliaran di wajah Yun Xiao, seolah-olah dia ingin melihat melalui topeng dan melihat wajah aslinya. Yun Xiao melirik Xiang, lalu menoleh ke Komandan Kakap Hijau dan berkata, berapa banyak orang yang dimiliki klan Anda di wilayah laut ini? Komandan Kakap Hijau tertegun dan bertanya dengan heran, mengapa kamu menanyakan ini? Aku telah mengambil uang seseorang, kata Yun Xiao acuh tak acuh, aku berencana untuk memusnahkan klan Kakap Hijaumu untuk mereka. Apa? Sialan, sialan, sialan. Komandan Kakap Hijau mengira ada yang tidak beres, tetapi ketika mendengar ini, ia menjadi gila, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan ia meraih udara dengan kedua tangan, sebuah tombak emas muncul di tangannya, dan menusuk ke depan. Tombak itu hanyalah artefak mistik tingkat 8 biasa, tetapi itu sudah menjadi harta karun tertinggi di tangan ras laut. Ujung tombak bersinar dengan cahaya dingin saat langsung menuju dahi Yun Xiao. Dari awal hingga akhir, Yun Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan sedikit kemiringan tubuhnya, dia menghindari tombak. Kemarahan Komandan Kakap Hijau terus melonjak, dan itu menyapu senjatanya ke arahnya, membidik dadanya. Dengan ketukan ringan kakinya, Yun Xiao sedikit bersandar, lalu mengangkat kaki kanannya ke udara dan menginjak tombak, menendangnya kembali. Kedua gerakan itu ditangani dengan sangat mudah sehingga di mata Komandan Kakap Hijau, rasa takut yang kuat tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa orang di depannya pasti lawan yang tangguh. Kamu Li Yun Xiao. Ruo Xiang, yang telah menyaksikan pertempuran dengan dingin dari samping, tiba-tiba mengalami perubahan drastis dalam ekspresi. Suaranya, yang hampir berubah, keluar dari tenggorokannya, dan kata-kata, Li Yun Xiao, terdengar lebih seperti bebek yang lehernya tersedak oleh seseorang. Dia akhirnya mengenali orang di depannya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat, dan dia kehilangan kendali atas emosinya. Putra-putra surga yang bangga di 4 lautan, para jenius yang berkeliaran di benua manusia dan hampir tidak memiliki lawan, telah menderita kekalahan terbesar dalam hidup mereka di tangan orang ini. Wajah Ran Xiang pucat, terlihat lebih jelek dari Guang Yi yang terluka. Tatapan marah dan dingin Guang Yi tiba-tiba menjadi tercengang, alisnya berkerut saat dia menatap wajah Yun Xiang. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat, apa latar belakang manusia di depannya ini. Komandan Kakap Hijau juga menghentikan serangannya dan berdiri dengan waspada di samping. Beberapa tentakel di kepalanya sedikit gemetar. Itu adalah metode transmisi suara khusus dari suku Kakap Hijau untuk mengirim para ahli. Hehe, saudara Run Xiang, aku sangat merindukanmu sejak kita berpisah di kota Red Moon. Yun Xiao terkekeh saat dia berdiri di depan ketiga pria itu. Sepupu, apakah kamu kenal manusia ini? Guang Yi maju dan bertanya dengan dingin. Baru saja, Yun Xiang telah meneriakkan, Li Yun Xiao, seperti hantu, jadi dia tidak mendengarnya dengan jelas. Ruo Xiang menarik napas dalam-dalam, bagaimanapun, dia juga eksistensi seperti jenius. Dia perlahan mengendalikan emosi yang bergejolak di hatinya dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Yun Xiao tidak hanya memberinya kekalahan dan penghinaan terbesar dalam hidupnya, tetapi selama periode waktu ini, setiap kali dia mencapai batas kultivasinya, sosok pria ini akan muncul di benaknya, dan dia akan menembus batas yang tak tertahankan satu persatu. Dia tahu bahwa orang di depannya telah menjadi iblis di dalam hatinya. Meskipun kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat dengan mengandalkan iblis batin ini, jika dia tidak membunuhnya, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut ketika dia memahami dao besar Zhongdian di tahap akhir dari alam kaisar bela diri. Jadi, Yun Xiao harus mati, dan dia harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa napas, Ran Xiang benar-benar tenang dan berkata, Li Yun Xiao, hanya ada 3 orang yang saya kagumi dalam hidup saya, tetapi sekarang Anda adalah salah satunya. Li Yun Xiao, Li Yun Xiao. Ekspresi Guang Yi tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan ngeri, Li Yun Xiao. Kamu adalah Li Yun Xiao, orang yang menyembunyikan batu pelangi.
Dia akhirnya menyadari bahwa pria ini adalah Li Yunxiao, orang yang membuatnya malu, mengingkari janji 3 bulan, dan membuatnya kehilangan muka di depan ayah dan saudara laki-lakinya. Selain itu, selama ini, dia selalu berpikir bahwa ayahnya telah meminta Runxiang untuk mendukung perang di sini, sementara dia hanya seorang pengikut. Karena insiden memalukan dari perjanjian 3 bulan, dia telah lama memasukkan Yun Xiao ke daftar pembunuhan pertama di dalam hatinya. Komandan Kakap Hijau juga terkejut, meskipun dia tidak tahu dendam antara pria ini dan 2 keluarga kerajaan. Sebagai penguasa bela diri tingkat tinggi, dia juga merupakan tokoh yang sangat penting di antara keluarga kerajaan Donghai, dan dia tahu bahwa penyebab perang ini adalah batu pelangi. Ketika dia mendengar bahwa batu pelangi disembunyikan oleh pria ini, matanya melebar sebesar lentera saat dia menatap Yun Xiao. Dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Minat Yun Xiao tergugah, aku ingin tahu 3 yang mana. Ada suasana tenang dalam pertempuran, dan menjalankan siang sudah benar-benar tenang, berkata, yang pertama adalah orang yang menguasai 4 lautan, orang yang tunduk kepada dunia. Guang Yi dan ekspresi Komandan Kakap Hijau sedikit berubah, dan mata mereka mengungkapkan penghormatan tertinggi. Yun Xiao mengulurkan jari dan mengguncangnya dengan lembut, perhatikan kata-katamu, 4 lautan yang tunduk, bukan dunia. Ruo Xiang tidak berdebat dengannya dan melanjutkan, yang kedua adalah Raja Laut Utara, ayahku. Wajah Komandan Kakap Hijau masih penuh rasa hormat, tetapi itu jauh lebih buruk daripada ketika dia menyebut Poseidon sebelumnya. Guang Yi, di sisi lain, mendengus dingin, seolah-olah dia tidak peduli. Seorang ayah akan selalu menjadi idola di hati seorang anak, kata Yun Xiao, saya bisa mengerti. Ekspresi aneh melintas di wajah Ran Xiang, dan dia berkata, untuk yang ketiga, itu di ibu kota ilahi alam suci umat manusia, adapun siapa itu, Anda bisa menebaknya sendiri. Oh, murid Yun Xiao menyempit, dan dia sepertinya merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah Anda mengacu pada 5 orang suci? Atau apakah mereka bertiga dari Sen, Du? Kamu tahu banyak tentang wilayah suci. Ekspresi Ran Xiang sedikit berubah. Sebagai manusia, kata Yun Xiao, tentu saja, aku harus tahu lebih baik darimu, si Rache. Adapun siapa itu, kamu bisa pergi dan menebak sendiri. Ran Xiang mendengus dingin. Yun Xiao mengangguk, tidak perlu menebak, ketika aku memukulimu setengah mati, aku akan mencari jiwamu secara langsung, karena aku sangat tertarik dengan asal-usul garis keturunanmu. Ekspresi Ran Xiang berubah drastis saat dia berkata dengan kaget dan marah, sialan, sialan. Kamu benar-benar memiliki pikiran jahat tentang aku. Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, Anda telah mencoba membunuh saya beberapa kali, apa yang aneh tentang aku menyelidiki jiwamu? Katanya, namun, aku berhutang budi pada kekagumanmu karena bisa membandingkanku dengan 3 orang yang kamu kagumi. Tidak perlu rendah hati, jika Anda bisa hidup sampai usia itu, prestasi Anda tidak akan berada di bawah mereka, kata Ran Xiang. Setelah mendengar ini, ekspresi Guang Yi dan Komandan Kakap Hijau berubah drastis. Tidak apa-apa jika Ruo Xiang menggunakan manusia sebagai contoh untuk dibandingkan dengan Raja Laut, tetapi di antara 3 orang yang tercantum sebelumnya, ada keberadaan penguasa 4 lautan, Kaisar Laut. Apa yang dia katakan barusan sudah menjadi pengkhianatan. Ran Xiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Guang Yi terkejut dan marah, beraninya kamu menyinggung Kaisar Laut. Ekspresi Ruo Xiang berubah, dan dia tahu bahwa dia salah bicara. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, sayang sekali kamu tidak akan hidup sampai usia itu. Kakinya meninggalkan dasar laut, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, tubuhnya mulai berubah menjadi naga. Sisik emas muncul di tubuhnya, cakar tajam tumbuh dari tangannya, dan tanduk naga tumbuh dari dahinya. Dia memegang tombak Lohou dengan kedua tangan dan menatap Yun Xiao dalam mode pertarungan penuh. Apakah Anda yakin bahwa Anda bisa mengalahkan saya? Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, apakah Anda percaya diri? Petik 2. Kamu memiliki keuntungan di darat sebelumnya, kata Ran Xiang dingin, sekarang kita berada di laut, saya memiliki keuntungan, seberapa sulit untuk mengalahkanmu? Petik 2. Guang Yi terkejut, dia tidak menyangka bahwa Yun Xiao lah yang telah melukai Ran Xiang dengan parah. Dia melihat Ruo Xiang yang berbentuk naga, dan sedikit kecemburuan melintas di matanya. Jika dia juga bisa memiliki harta rahasia tipe naga ini,
kekuatannya pasti akan berada di atas kekuatan Ruo Xiang, dan dia tidak perlu diganggu olehnya sepanjang waktu. Rasa ketidakadilan yang ekstrim mengalir di hatinya. Komandan Kakap Hijau juga berteriak keras, dan tubuhnya mengembang menjadi lebih dari 2 kali ukuran aslinya di dalam air. Ia memegang trisula emasnya dan memelototinya. Selain itu, sejumlah besar ahli juga telah dipanggil dan telah mengepung tempat ini. Apakah semua ahli klan Kakap Hijau tiba? Tanya Yun Xiao, ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari mereka satu per satu. Komandan Kakap Hijau itu marah dan meraung, pergi ke neraka. Dia melambaikan trisula emas di dalam air, dan seketika, riak air menyebar dari ujung trisula, membentuk simbol aneh besar yang menyerang di udara. Kekuatan tempur anggota ras laut di laut telah meningkat beberapa kali lipat, apalagi Supreme bela diri tingkat tinggi seperti dia, satu gerakan darinya seperti gunung yang runtuh dan langit dan bumi runtuh. Pupil Yun Xiao menyempit, dan matanya berubah menjadi merah seperti bulan. Seluruh ruang di sekitarnya berputar dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya. Ketika kekuatan laut yang terbalik menghantamnya, itu dikompresi oleh ruang dan berubah menjadi ketiadaan sebelum menghilang. Apa? Mata semua orang membelalak karena terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Manusia ini tidak bergerak sama sekali, dan dia benar-benar membuat gerakan sombong itu menghilang ke udara tipis. Kekuatan spiritual, sebenarnya ada kekuatan spiritual yang begitu kuat. Ekspresi Ransi yang sangat jelek saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu seorang alkemis tingkat 9. Petik 2. Dia memiliki perasaan campur aduk saat ini. Dia berpikir bahwa itu kekuatan Yun Xiao setara dengan miliknya, dan sekarang setelah lingkungan telah berubah, dia pasti akan bisa menjatuhkannya dengan mudah, tapi dia tidak menyangka Yun Xiao memiliki kartu truf yang begitu kuat. Ada sangat sedikit alkemis di suku laut, dan bahkan jika ada, mereka akan mempelajari Dao sepanjang hari. Ada juga banyak orang yang akan mempraktikkan teknik serangan spiritual ini, sehingga suku Kakap Hijau dan Guang Yi tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Run Xiang, yang telah lama tinggal di benua itu, segera mengerti. Seorang alkemis tingkat 9, orang-orang di laut ras semua menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan mengungkapkan ekspresi hormat. Jangan kasihaniku hanya karena aku seorang alkemis, kata Yun Xiao, saya seorang alkemis. Mata surga kuno di tengah alisnya terbuka, dan beberapa sinar cahaya melesat keluar, aura yang kuat dipancarkan, dan beberapa sosok mendarat di sampingnya. Ini, Yingluo ini. Mata semua orang membelalak, dan bahkan menjalankan siang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Orang-orang yang tiba-tiba muncul semuanya adalah tertinggi bela diri. Wah, begitu banyak monster. Kaisar Muda Haolian segera berteriak, wajahnya yang terkejut langsung berubah gembira saat dia tertawa, haha, akhirnya saya punya target latihan, saya bisa bersenang-senang kali ini. Dia melirik Mo Xiao Chuan di sampingnya dan berkata dengan puas, aku yakin aku bukan yang terlemah kali ini. Yun Xiao telah melepaskan hampir semua kekuatan tempur di tablet alam ilahi, selain Mo Xiao Chuan, Haolian, dan Sao Huang, ada juga 3 bersaudara dari keluarga Gou, Dark Thunder, Calabash Little King Kong, Duan Yue, dan Yue Jiulin, yang telah mencapai puncak kehormatan bela diri. Ada orang lain yang mengerutkan kening dan terus menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah, kiri dan ke kanan, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berkata, aku tidak mengatakan bahwa aku akan membantumu bertahan melawan musuh. Pria itu adalah roh jahat yang keluar dari tubuh Mo Xiao Chuan. Terakhir kali, dia telah dirampok oleh 4 kaisar bela diri sebelum dia pergi ke ujung dunia. Yun Xiao telah membunuh 3 dari mereka dan meninggalkan kaisar bela diri bintang 4 terkuat, yang telah dia berikan kepada roh jahat untuk dimiliki. Aku tidak memintamu untuk bertahan melawan musuh, kata Yun Xiao, Anda bisa pergi, aku hanya membiarkanmu keluar. Roh jahat itu melihat sekeliling dan melihat bahwa itu benar-benar dikepung, rasanya tertekan dan tidak bisa pergi sama sekali. Selain itu, tidak berani pergi tanpa izin. Siapa yang tahu cara seperti apa yang akan digunakan orang ini untuk menghadapinya jika itu bertentangan dengan keinginannya. Tuan Run Xiang, ini, apa yang terjadi? Komandan Kakap Hijau sedikit tertegun dan bertanya kepada Xiang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dengan bingung. Wajah Ruo Xiang tenggelam, dan sebuah pikiran tumbuh liar di hatinya, mungkinkah itu senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi?
Hari itu di kota Songyue, dia secara pribadi telah melihat kematian ras monster menggunakan bola army lari. Bukankah kapal Nu adalah satu-satunya artefak Suan tertinggi umat manusia? Dengan sekilas, Ruo Xiang segera menemukan kekuatan orang-orang ini di depannya, dan dia semakin yakin bahwa Yun Xiao memiliki artefak mistik tingkat tertinggi di tangannya. Jika tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan begitu banyak orang. Kegembiraan yang tak terlukiskan menyebar dari lubuk hatinya. Jika dia bisa membunuh Yun Xiao hari ini, dia tidak hanya bisa membalas dendam atas apa yang terjadi hari itu, tetapi juga sangat mungkin dia akan dapat menemukan batu pelangi. Apa yang membuatnya gemetar karena kegembiraan adalah jika dia bisa mendapatkan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, dia pasti akan bisa menguasai dunia di masa depan. Entahlah. Run Xiang menjawab pemimpin kakap hijau dan mengucapkan kata demi kata, bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Iya, kilatan dingin melintas di mata komandan kakap hijau itu. Kemunculan orang-orang ini di depan mereka telah sangat mengurangi keunggulan mereka, tetapi mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bunuh mereka semua. Huala, anggota suku laut yang padat dari keempat sisi bergerak sekaligus, melonjak ke depan dengan gila-gilaan. Hanya kekuatan arus saja seperti pelat besi yang menekan tubuh semua orang, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Duan Yue tersenyum kecut dan berkata, saya pikir saya bisa membantu Anda sedikit setelah saya mencapai puncak kehormatan bela diri. Aku tidak berharap musuhmu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, saya tidak bisa mengikuti kemajuannya. Komandan melawan komandan, antek melawan antek-antek, kata Yun Xiao, Anda bisa berurusan dengan antek-antek itu. Duan Yue merasa tertekan, dia sudah menjadi yang mulia bela diri puncak, tetapi dia masih antek, tapi dia harus mengakui kenyataannya, jadi dia menyerang anggota klan laut yang juga antek-antek. Tiba-tiba, mereka menyebar dari sisi Yun Xiao dan menyerang suku laut ke segala arah. Selain suku kakap hijau, ada beberapa klan suku laut lainnya di dekatnya, tetapi mereka semua sangat lemah dan pada dasarnya umpan meriam. Ledakan, bang, bang, ledakan. Segala macam ledakan terdengar, dan laut menjadi kacau. Ledakan skala besar menyebar. Mo Xiaochuan dan yang lainnya seperti pisau panas menembus mentega, membunuh lusinan anggota suku laut dalam sekejap. Bahkan seorang penguasa bela diri terbunuh di tempat. Anggota suku laut sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan putus asa dan tidak berani maju. Ekspresi komandan kakap hijau berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, semuanya, kepung dan bunuh mereka. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan mati. Baru pada saat itulah anggota klan laut mengumpulkan keberanian mereka. Mereka semua meraung dan bergegas turun, mata mereka langsung memerah. Mata beberapa penguasa bela diri dari klan laut muncul dan mereka menyerang dengan ganas. Dengan keuntungan dari kekuatan mereka yang meningkat di laut, mereka menjebak semua orang dan memulai pertempuran yang panjang. Meskipun serangan labu Little King Kong bukan yang terkuat, itu adalah mesin pembunuh yang paling efektif. Tidak ada keberadaan di sini yang bisa menyakitinya. Dia melemparkan pukulan satu demi satu, dan setiap pukulan meledakkan musuh. Meskipun ketiga Gou bersaudara dan roh jahat tidak mau, ras laut tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan bertarung. Ketika komandan kakap hijau melihat bahwa timnya telah menderita sejumlah besar korban dalam sekejap, dia sangat terkejut sehingga tubuhnya gemetar dan matanya memuntahkan api. Tuan kakap hijau, tenang dan bawa orang ini bersamaku, kata Run Xiang, sepupu Guang Yi, kamu akan bertanggung jawab atas ampas itu. Guang Yi mendengus dan terbang untuk membunuh manusia itu, meskipun dia sangat tidak mau diperintahkan oleh menjalankan siang dan tidak ingin memainkan peran sebagai antek. Situasinya mendesak, kekuatan tidak terserah dia. Komandan kakap hijau juga menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Run Xiang, dan dia mengarahkan semua kemarahan di matanya ke Yun Xiao. Mereka bertiga berdiri dengan tenang, tetapi bahaya di dalamnya tidak kurang dari pinggiran. Aura masing-masing dari mereka naik secara ekstrim, menekan air laut untuk melonjak, hampir membentuk pusaran air yang menyebar ke segala arah. Orang-orang lainnya tidak bisa membantu tetapi mundur di bawah tekanan air laut dan aura. Mereka bertarung semakin jauh sampai mereka semua berjarak 100 meter. Ruo Xiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, cukup saya hanya mengagumi 3 orang dalam hidup saya tidak membutuhkan yang keempat, jadi, Anda bisa tinggal di sini selamanya hari ini.
Dia memutar tombak di tangannya dan menyerang Yun Xiao. Murid Yun Xiao menyempit, dan lapisan es tiba-tiba muncul di pedang dinginnya. Dia memegang pedang di depannya dan menjentikkan tombak itu dengan keras. Ketika kekuatan yang sangat kuat pada tombak memaksanya untuk mundur beberapa langkah, dia terkejut. Meskipun ras laut dapat menunjukkan kekuatan mereka di laut, kekuatan Yun Xiang saat ini tampaknya berada di atas harapannya. Ruo Xiang bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang bisa dia lakukan di darat. Dia berputar-putar di atas Yun Xiao dengan momentum dan menusukkan tombaknya lagi. Dengan lambaian pedangnya, Yun Xiao mengangkat pedang es di depannya. Lautan pedang Qi muncul di sekelilingnya, berubah menjadi lebih dari 10 pedang berbentuk pedang dan menebas ke atas pada saat yang sama. Ledakan. Dua senjata tingkat yang dalam bertabrakan dengan suara yang tajam, dan aliran naga Qi meledak dari tombak, langsung menghancurkan pedang. Kekuatan yang luar biasa mendorong Yun Xiao sedikit ke bawah, dan kakinya didorong ke tanah, tenggelam ke lututnya. Pada saat ini, pupil Komandan Kakap Hijau melebar, dan garpu emasnya menembus udara dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada lari siang. Bersambung.